Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Fitria Syahri Margolang. Saya salah satu mahasiswi dari UIN Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan anak usia 5-6 tahun dalam mata kuliah Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan. A. Pengertian sosial emosional anak usia dini. Sosial emosional anak usia dini merupakan suatu proses belajar anak bagaimana berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan aturan sosial yang ada, dan anak lebih mampu untuk mengendalikan perasaan-perasaannya yang sesuai dengan kemampuan mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaan tersebut. Sosial emosional anak berlangsung secara bertahap dan melalui proses penguatan dan modeling. Menurut Connie, emosional anak usia dini mempunyai beberapa aspek yang sangat esensial yang perlu dikembangkan. Aspek tersebut meliputi perkembangan emosi dan hubungan pertemanan, perkembangan identitas diri, perkembangan kesadaran identitas jenis kelamin, serta perkembangan moral. Selain itu, menurut Rita Eka Izzati berpendapat bahwa ada beberapa aspek dalam sosial emosional anak. Aspek-aspek tersebut adalah elemen-elemen sosial dalam bermain, otonomi dan inisiatif yang berkembang, perasaan tentang diri, hubungan teman sebaya, konflik sosial, perilaku, proses prososial, ketakutan-ketakutan anak, dan pemahaman gender. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, membahas perkembangan emosi harus berkaitan dengan perkembangan sosial anak. Sebab dalam perkembangan sosial emosional anak merupakan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain. Dengan adanya kemampuan tertentu, maka pengalaman baru bagi anak dalam situasi lingkungan sosial yang akan mereka hadapi. Yang B. Karakteristik perkembangan sosial anak usia dini. Tingkat pencapaian perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun menurut Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 yaitu bersikap kooperatif dengan teman, menunjukkan sikap toleran, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat, memahami peraturan dan disiplin, menunjukkan rasa empati, memiliki sikap gigih, tidak mudah menyerah, bangga terhadap hasil karya sendiri, dan menghargai keunggulan orang lain. Berdasarkan hal tersebut, yang termasuk tingkat pencapaian perkembangan anak pada usia 5-6 tahun dalam aspek sosial diantaranya seperti bersikap kooperatif dengan teman, menunjukkan sikap toleran, serta menunjukkan rasa empati. Bersikap kooperatif ditunjukkan dengan kemampuan anak untuk ikut bekerja sama dalam melakukan kegiatan bersama teman-temannya. Menunjukkan sikap toleran terlihat ketika anak mau berbagi dengan teman-temannya tanpa membedakan satu sama lain. Sedangkan menunjukkan rasa empati terlihat dari kesediaan anak untuk menolong temannya yang memerlukan bantuan atau menunjukkan rasa kepeduliannya dengan terlibat dalam kegiatan bermain atau kegiatan lainnya. C. Karakteristik perkembangan emosi anak usia dini. Emosi adalah perasaan yang banyak berdampak terhadap perilaku. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap dorongan dari luar dan dalam diri individu. Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai pikiran. Jadi emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Emosi adalah suatu reaksi kompleks yang mengait satu tingkat tinggi kegiatan dan perubahan secara mendalam, serta dibarengi perasaan yang kuat atau disertai keadaan efektif. Ali Nugraha mendefinisikan emosi sebagai perasaan yang ada dalam diri kita. Dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Stewart et al. Mengutarakan ada beberapa basic emotions, diantaranya adalah 1. Gembira, yaitu emosi gembira akan dirasakan apabila seseorang merasa bahagia dan itu berarti ada suatu hal yang menyenangkan hatinya. 2.
Marah, pengekspresian dari emosi marah biasanya agresif dan kadang dibarengi dengan tindakan yang merugikan dirinya dan orang lain. 3. Takut. Perasaan takut mengembangkan sinyal-sinyal adanya bahaya dan menuntun individu untuk bergerak dan bertindak. 4. Sedih. Perasaan terasing, ditinggalkan, ditolak, atau tidak diperhatikan dapat membuat individu bersedih. Hurlock mengungkapkan bahwa empati adalah kemampuan seseorang untuk mengerti tentang perasaan dan emosi orang lain, serta kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain. Ciri-ciri emosi. Menurut Hurlock, ciri khas penampilan emosi pada anak adalah sebagai berikut. A. Emosi anak bersifat sementara dan lekas berubah. Misalnya anak marah, mudah beralih ke senyum, tertawa ke menangis, atau dari cemburu ke rasa sayang. Yang B. Reaksi yang kuat terhadap situasi yang menimbulkan rasa senang atau tidak senang sangat kuat. Emosi itu sering timbul dan nampak pada tingkah lakunya, misalnya menangis, gelisah, gugup, dan sebagainya. D. Reaksi emosional bersifat individual. E. Emosi berubah kekuatannya. Pada usia tertentu, emosi yang sangat kuat berkurang kekuatannya. Demikianlah hasil dari penjelasan saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.